Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syafiq Nailul Muna, NIM 1121088, dan teman saya Rois Hakimul Aufa, NIM 1121100. Di sini kami akan menerangkan tentang karakteristik pendidikan yang bercorak Islam di Indonesia. Langsung saja ke pembahasan. Karakteristik pendidikan yang bercorak Islam di Indonesia. Masa depan pendidikan Islam di masa digital di abad 21. Perubahan yang terjadi, abad berganti abad, dan pendidikan berkembang sesuai eranya. Pendidikan dalam sejarah pendidikan telah membawa pembaca melangkah jauh ke kehidupan di masa klasik dari pendidikan prasejarah. Era 4.0 atau abad 21 telah membawa pendidikan mengalami perubahan dan berdinamika ke dalam pendidikan digital. Bukan hanya pendidikan umum tentunya, melainkan pendidikan Islam pastinya. Menurut penulis, masa depan pendidikan Islam Indonesia dihadapkan pada 4 isu, di antaranya yang pertama, moderasi beragama yang menempatkan pendidikan Islam sebagai pendidikan agama perdamaian. Kedua, berkenaan dengan daya saing penguasaan ilmu dan teknologi antara output pendidikan Islam dengan output pendidikan umum. Ketiga, pendidikan Islam dan kesadaran iptek. Dan yang keempat adalah pendidikan tentang pendidikan Islam dan pengembangan multikulturalisme. Nah, sekarang kita bahas dulu yang pertama, yaitu moderasi beragama yang menempatkan pendidikan Islam sebagai pendidikan agama perdamaian. Cara pandang, sikap, dan moderasi beragama adalah praktik beragama dalam kehidupan bersama dan mengajarkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang dan menaati konstitusi sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Hal tersebut dituangkan dalam buku Saku Kemenak RI tahun 2019 ayat 1-3. Mengartikan nilai-nilai Islam dalam bentuk toleransi dalam struktur kurikulum dan lembaga merupakan tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan Islam di Indonesia. Isu pendidikan Islam tidak hanya dihadapi Indonesia, tetapi juga masyarakat global setelah Perang Dingin antara konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Yang kedua adalah daya saing penguasaan ilmu dan teknologi antara output pendidikan Islam dengan output pendidikan umum. Misi dan tantangan objektif yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia di masa digital di abad 21 telah membawa misi ganda, yaitu pendidikan Islam harus mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa dan menyisipkan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Corak pendidikan Islam Indonesia diarahkan pada 1. Pendidikan klasik dengan menekankan dan pada kesempatan mencerdaskan anak bangsa secara umum, termasuk di dalamnya pengembangan budi pekerti dan akhlakul karimah. Dan yang kedua, pendidikan memiliki tujuan mendidik tenaga kerja. Dengan kata lain, mencetak siswa yang memiliki keunggulan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi adalah tujuan pendidikan Islam, dilengkapi dengan nilai-nilai ajaran Islam tentunya. Contoh relevan adalah pendidikan madrasah yang diimbangi dengan pendidikan pondok pesantren. Orientasi pendidikan yang diarahkan pada mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan penghayatan nilai-nilai ajaran Islam. Karena siswa di lingkungan pendidikan Islam, baik pondok pesantren maupun pendidikan sekolah, dari madrasah ibtidaiyah hingga perguruan tinggi, sangat kondusif untuk mencapai orientasi tersebut di masa depan. 3. Pendidikan Islam dan kesadaran iptek. Perkembangan teknologi dibutuhkan di era 4.0. Metode pembelajaran sudah berbasis teknologi. Ada 2 masalah besar yang dihadapi oleh pendidikan Islam di Indonesia berkenaan dengan isu teknologi sebagai berikut. A. Kebijakan dikotomik. Dikotomi adalah memberikan batas antara ilmu agama dan ilmu umum.
Pandangan dikotomi di Indonesia terlihat dari adanya dua naungan Kementerian Pendidikan, yakni Kemendikbud untuk ilmu umum dan Kemenak untuk ilmu agama. Hal ini berimplikasi pada pandangan umat tentang ilmu dan pendidikan, kelembagaan pendidikan, kurikulum pendidikan, maupun psikologi umat pada umumnya. Di kalangan masyarakat Islam, Indonesia berkembang suatu kepercayaan bahwa ilmu agama Islam yang pantas dan layak dikaji atau dipelajari oleh umat Islam, terutama anak-anak dan generasi mudanya. B. Standar profesional guru. Seperti diketahui, para guru atau tenaga pengajar di lingkungan pendidikan Islam lebih banyak berasal dari lingkungan perguruan tinggi agama Islam, IAIN dan PTAIS lainnya, yang kemampuan profesionalnya di bidang iptek kurang begitu memadai. Bahkan tidak jarang, akibat terbatasnya jumlah guru, materi-materi dasar iptek dipegang oleh mereka yang bukan ahlinya. Di madrasah aliyah, misalnya, tidak sedikit lulusan Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam yang memegang mata pelajaran fisika, biologi, kimia, dan lain-lain. Problematika kualifikasi guru atau tenaga pengajar memang tidak hanya dihadapi oleh pendidikan Islam, melainkan sudah merupakan problem umum yang dihadapi oleh pendidikan nasional. Yang keempat, pendidikan Islam dan multikulturalisme. Multikulturalisme adalah sebuah paham yang mengakui dan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara kebudayaan. Dalam perspektif multikulturalisme sebagai cara pandang bangsa memang memerlukan proses yang tidak mudah. Proses penyadaran tentang pentingnya multikulturalisme perlu diinternalisasikan melalui berbagai aktivitas. Dalam konteks ini, pendidikan memegang peranan penting dalam mengembangkan multikulturalisme sebagai cara pandang. Namun sebelum itu, pendidikan di Indonesia mesti dibebaskan dulu dari berbagai prasangka, agama, kultural, suku, dan ras. Multikulturalisme yang ingin diinternalisasikan melalui pendidikan Islam di Indonesia memiliki tujuan untuk: yang pertama, mengembangkan kompetensi akademik, standar dan dasar tentang nilai-nilai persatuan kesatuan, demokrasi, keadilan, kebebasan, kebersamaan derajat atau saling menghargai dalam keragaman budaya. Yang kedua, mengembangkan kompetensi sosial agar dapat menumbuhkan pemahaman tentang latar belakang budaya sendiri dan budaya lain dalam masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan kompetensi akademik untuk menganalisis dan membuat keputusan yang cerdas tentang isu-isu dan masalah keseharian melalui sebuah proses demokratis atau inquiry dialogis. Dan yang keempat, membantu mengonseptualisasi dan mengaspirasikan sebuah masyarakat yang lebih baik, demokratis dan memiliki persamaan derajat. Sekian, terima kasih.